Maka kalau kita belajar dari salah satu negara yang ada hal yang menarik, unik ya, mungkin ini bisa dijadikan pelajaran. Yang pertama tuh waktu saya baca tentang ada satu negara namanya Zimbabwe, nggak salah. Zimbabwe itu angka ketahanan pangannya rendah, alias mereka di sana susah makan. Kabarnya gitu yang saya baca. Tapi angka pertumbuhan penduduknya tinggi. Gara-gara apa? Gara-gara keseringan puasa. Itu Zimbabwe, saya baca. Yang unik lagi, ada satu negara yang nggak puasa, tapi angka pertumbuhan penduduknya juga tinggi. Namanya apa? India. Oke. Kenapa India bisa pertumbuhan penduduknya tinggi? Karena dia banyak makan rempah. Semua yang ada di sana dirempahin. Ya. Berarti kalau judulnya kita nggak usah bicara tentang kehamilan segala macam. Nanti kalau badan itu mau subur, mau sehat, mau baik, maka kembalikan ke sumber-sumber yang ada di tempat sekitar kita untuk kita manfaatkan. Karena arah jadi kalau udah kayak begitu, maka imannya, akhlaknya, adabnya akan menjadi juru bicaranya dalam segala keadaan. Jadi Anda harus minta sama Allah, ya Allah jadikan imanku menjadi juru bicaraku dalam semua situasi kehidupan. Terus begitu. Jika orang udah kayak begitu, akhlaknya baik, adabnya baik, sikapnya, dan dia disenangi orang dengan itu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi jaga baik-baik hatinya, jaga baik-baik makanannya. Kemudian apa lagi bosnya? Terakhir mungkin belum kita menjawab. Indonesia ya kaya dengan rempah, kaya dengan rimpang. Maka manfaatkan itu baik-baik. Ya. Kita bukan anti dengan obat-obatan kimia, tidak. Tapi kalau memang perlu silakan pakai. Ya. Kalau perlu memang silakan pakai. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah dari asupan nutrisi kita. Maka asupan nutrisi badan yang manusia ini apa? Ya dari apa-apa yang Allah tumbuhkan di atas dunia ini. Sayur, buah, ada rempah, ada rimpang. Ya. Jadi semakin kita banyak berdekatan dengan itu, maka tadi bakteri netralnya akan berubah menjadi baik. Simple sebenarnya. Ya. Jadi kalau saya pernah, mungkin Bapak Ibu bisa baca itu salah satu ada 21 jenis tanaman Quran yang paling baik. Nanti dibaca deh, lihat nanti postingan ada banyak. Nah, ada bawang putih, ada bawang merah, ada tin, ada zaitun, ada madu, ada batu soda. Itu makanan-makanan yang paling stabil elektronnya kalau dimakan. Kita butuh itu, ya. Indonesia juga sama. Ya di luar pada itu, maka kita lihat apa yang Allah tumbuhkan di atas negeri ini, manfaatnya itu. 350 tahun kita dijajah apa? Rempah. Tapi sayangnya kita nggak lagi mengkonsumsi itu. Orang tua kita zaman dulu antang-antang hidupnya. Setiap perubahan musim tidak ada urusan dengan badannya dia. Sekarang hujan sedikit batuk pilek. Musim rambutan sedikit batuk. Semua disalahkan musimnya. Ada yang benar. Lalu yang bermasalah apa? Badannya nggak bisa menyesuaikan. Kenapa? Badannya tidak mendapatkan asupan yang harus didapatkan. Ya, akhirnya apa? Tanahnya tidak subur. Tanah nggak subur, apa yang terjadi Bapak sekalian? Nggak bisa dihamili. Lihat kata Allah dalam Al-Quran. Dan istrimu, kata Allah gitu kan, adalah ladangmu tempat bercocok tanam. Gimana mau cocok tanam? Ya, Pak petaninya lemes, nggak ada tenaga, bibitnya tidak bagus, ladang tempat bercocok tanamnya tidak subur. Gimana mau tumbuh? Maka kalau kita belajar dari salah satu negara yang ada hal yang menarik, unik ya, mungkin ini bisa dijadikan pelajaran. Yang pertama tuh waktu saya baca tentang ada satu negara namanya Zimbabwe, nggak salah. Zimbabwe itu angka ketahanan pangannya rendah, alias mereka di sana susah makan. Kabarnya gitu yang saya baca. Tapi angka pertumbuhan penduduknya tinggi. Gara-gara apa? Gara-gara keseringan puasa. Itu Zimbabwe, saya baca. Yang unik lagi, ada satu negara yang nggak puasa, tapi angka pertumbuhan penduduknya juga tinggi. Namanya apa? India.
Kenapa ini bisa bertumbuh begitu tinggi? Karena dia banyak makan rempah. Semua yang ada di sana dirempahin. Ya, berarti kalau judulnya kita nggak usah bicara tentang kehamilan segala macam. Artinya kalau badan itu mau subur, mau sehat, mau baik, maka kembalikan ke sumber-sumber yang ada di tempat sekitar kita untuk kita manfaatkan. Karena Arab Saudi misalkan, Allah tidak tumbuhkan di sana mudah ya, Allah tidak mudah. Di sana tuh nggak mudah tumbuh. Jahe, kunyit kan nggak tumbuh. Tapi Allah ciptakan di sana satu makanan yang terbaik untuk pencerahan kita, namanya apa? Kurma. Gitu kan? Negeri kita luar biasa. Kalau Anda punya lahan, baik saya tanya, di mana tempat yang paling baik untuk menanam tanaman? Daerah di mana? Bukan, lokasi Indonesia mah jelas. Persisnya di mana? Di kaki gunung. Terutama gunung-gunung yang meletus. Karena mineral yang ada pada gunung meletus itu efeknya luar biasa untuk bahkan untuk anti kanker. Maka kalau Anda makan ubi di kaki gunung Kelut tumbuhnya sama ubi yang tumbuh di Bogor, beda rasanya. Betul. Akan beda rasanya. Ya. Karena apa? Karena beda di nutrisinya, beda di kandungan gizinya. Karena dia mendapatkan mineral yang sangat banyak dari limpahan gunung tadi. Jadi kalau Anda punya keluarga yang tinggal di kaki gunung, kayak misalkan kemarin Kelut tuh meletus daerah Jawa Timur yang Blitar kan, ditanam situ limpah-limpahan itu. Jahe itu akan lebih baik kandungannya daripada limpah-limpah yang tumbuh di kota kayak begini, sudah banyak polusi. Gitu. Salah satu caranya itu. Jadi semakin kita mengenal tumbuhan-tumbuhan ini sekalian, maka sebenarnya itulah sarana obatnya kita. Ya. Nanti dulu jangan susah tidur kan? Apa obat susah tidur? Gampang banget. Anda ambil jahe, kasih kunyit, kasih pandan, nanti tidurnya enak banget. Jahe, kunyit sama pandan. Itu misalkan. Atau ibu-ibu mau dapatkan beberapa jenis tumbuhan sekaligus atau rempah sekaligus, bisa dibikin tuh. Jahe, kunyit, lengkuas, serai. Direbus itu bosan sambil mendidih aja, jangan mendidih banget gitu kan. Sudah keluar aromanya, saring, terus Anda blender sama kurma. Jadi manisnya dapat dari kurma. Apa yang Anda dapatkan kalau minum itu? Insya Allah banyak banget. Pencernaan akan baik, pembuluh darah akan baik, ya. Bahkan otak juga akan baik. Jadi ada jahe, kunyit, lengkuas sama serai. Lengkuas sama yang paling sedikit lengkuas. Jadi kan jahenya satu bagian. Jadi kalau saya bilang satu bagian, kan jahe satu bagian, kunyit setengah bagian, serai sepertiga bagian, lengkuas sepertiga bagian. Maka kalau ada kata-kata itu, misalkan jahenya 10 gram, kunyitnya 5 gram. Paham ya? Tapi kan ngukur itu kan kita pakai timbangan, pakai piling aja. Satu ambilan tangan, jahenya misalnya enggak, nanti kunyitnya setengah ambilan tangan, pakai piling aja. Kecuali Anda memang mau timbang. Dia herbal utamanya itu nanti ada pada dua tadi, jahe sama kunyit. Juga itu nanti bisa untuk yang ada gangguan-gangguan menstruasi juga bisa. Termasuk bisa juga untuk minuman pagi sama malam juga bisa. Baik, saya kira mungkin cukup. Mudah-mudahan dapat gambaran ke depan seperti apa cara kita memulai hidup sehat dan seterusnya, dan mudah-mudahan dengan sedikit ikhtiar kita ini bisa membantu ya masyarakat atau Indonesia ini biar lebih sehat. Saya pernah membayangkan kalau seandainya kita ya mulai peduli dengan badan kita sendiri ya, tidak lagi memasukkan makanan-makanan yang nggak sehat ya, minuman yang nggak sehat, mulai kembali ke katakanlah kearifan lokal kita dengan rempah, dengan limpah. Harusnya negara kita ini menjadi negara bebas kanker, harusnya. Amin aja dulu lah ya. Dan itu dimulai dari apa? Dari Anda ibu-ibu ini. Ya. Kemarin saya sempat diskusi dengan salah satu guru
Saya tuh Masya Allah, sekarang kan banyak LGBT tuh, lesbi segala macam gitu. Ternyata LGBT itu terbentuk awalnya dari saat kehamilan. Saat kehamilan. Jadi ibu-ibu ketika dia hamil dan cemas, stres segala macam, maka akan terjadi peningkatan kadar hormon cemas dalam badannya. Pada usia kehamilan tertentu yang saat itu jenis kelamin akan dibentuk oleh Allah, tapi tubuhnya itu dominan dengan hormon cemas tadi. Maka ketika kelaminnya yang akan dibentuk itu perempuan, kata beliau itu, maka wanita yang kondisi kayak begitu akan menjadi wanita yang maskulin, dan nanti ketika dia lahir sudah dewasa dia akan cenderung menjadi lesbian. Jadi waktu hamil jangan cemas, banyak zikir, ya, banyak baca Quran, ya, karena itu obatnya. Ya, jangan cemas waktu hamil, ya, apalagi dengan kecemasan yang berkaitan dengan kematian. Kalau mati waktu lagi melahirkan malah bagus, syahid kan, ya, jangan takut gitu ya. Jadi seorang wanita itu kalau dia terus menerus jadi ada dua hal yang terjadi pada ketika secara umum sih ya, tapi ini kompleks banget. Tadi secara umum ketika dia makanannya nggak sehat, perempuan tadi selama kehamilan, maka gen anaknya pun akan tidak sehat. Yang pertama. Yang kedua apa? Kalau ibunya selama kehamilan itu stres, marah-marah, ngomel-ngomel, maka itu akan membentuk kepribadian anak. Gitu. Anda bayangkan sekarang kalau ada seorang perempuan hamil, makanannya nggak sehat, hari-harinya penuh dengan kecemasan, penuh dengan omelan, jadi kayak apa generasi itu? Ya, generasi yang mentalnya rapuh, imannya rapuh, raganya pun rapuh. Dan itu mungkin zaman sekarang sudah mulai kelihatan versi atau tanda-tanda itu. Kita lihat sekarang. Meskipun ini tidak jadi indikator, tapi mungkin ini bisa jadi indikator. Kenapa? Kalau Bapak Ibu, terutama Ibu, Anda pernah lihat wanita, anak-anak perempuan, mungkin 30-40 tahun yang lalu gitu kan, menstruasinya dulu ya, usia SMP loh. Betul? Sekarang ada yang kelas 3 SD sudah mens. 3 SD sudah mens. 4 SD itu muncul dari mana? Bisa jadi dari gen yang diwariskan dari bapak ibunya, bisa jadi, atau secara eksternalnya dari apa yang anak ini lihat, dengar, rasakan, bergaul sama apa yang dia makan dan minum, semuanya nggak sehat. Sehingga apa yang terjadi? Elektronnya lepas, jarang buah, jarang sayur, jarang air. Akhirnya terjadi apa? Menua dia. Perempuan yang menstruasinya lebih awal atau menarkinya lebih awal, maka menopausnya pasti lebih awal. Anda bayangkan, ya nauzubillah dari semoga jangan, tapi kalau ini kita biarkan terus menerus, maka Indonesia ini berapa tahun ke depan akan penuh dengan generasi yang raganya, fisiknya rapuh, mentalnya pun juga rapuh. Maka lagi hamil, gak usah dengar apapun, baca Quran, zikir, banyakin sujud supaya apa? Gampang lahirnya, gitu. Dan jangan nyampah, Dan kalau Anda sekarang punya anak di rumah, jangan berikan kesempatan anak-anak Anda, ibu bapak sekalian, untuk makan yang tidak sehat. Tutup kesempatan itu. Coba kalau dibiarkan, maka kita sedang mempersiapkan gen-gen yang nanti proteinnya cacat. Ini penting urusannya. Kenapa? Bicara generasi baru. Sayang kan kalau dibiarkan kayak begitu.